Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya lagi ada efek gitar merek Boss dengan tipe ME25 ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bongkar pasang. Dibongkar dulu, jika ada waktunya nanti sekalian dipasang. Oke. Karena apa? Karena banyak permintaan dari beberapa netizen dan teman-teman semua tentang bagaimana cara bongkar pasang pada efek gitar merek Boss dengan tipe ME25 ini ya, gitu. Dan untuk tipe ini memang termasuk banyak dimiliki oleh musisi, mulai dari baik itu gitaris pemula maupun yang sudah profesional. Masih banyak yang menggunakan efek tipe ini meskipun sudah cukup lama ya, keluaran Boss cukup lama dan cukup sederhana juga efeknya gitu ya. Kadang saya juga heran sendiri gitu berkenaan dengan permintaan para teman-teman yang menginginkan tentang bongkar pasang gitu. Sebetulnya banyak ya yang menginginkan tentang bongkar pasang pada efek gitar. Cuma kadang Pak Aksan sendiri yang lupa di saat ada benda kerjanya ternyata lupa, tidak saya buatkan gitu. Karena bagi Pak Aksan itu merupakan hal yang biasa, masalah hanya sekedar proses bongkar terus dipasang gitu. Dan teman-teman netizen juga punya alasan tersendiri gitu. Kenapa Kak melakukan penawaran permintaan tentang hal itu? Ternyata teman-teman itu bilangnya itu untuk jaga-jaga aja gitu. Alasannya ada yang namanya efek Pak Aksan, posisinya di bawah, diinjak kaki, kadang sifatnya portable, sering dibawa ke sana ke sini gitu ya. Jadi potensi kotor itu ada. Kalau kotor otomatis saya harus tahu cara membongkarnya, untuk memulai untuk membongkarnya ya, untuk dibersihkan dalamnya gitu. Sebab dari awal efek saya belum pernah bongkaran sama sekali, mau bongkar itu ragu-ragu. Kalau ada yang ngajari dari awal kan lebih enak. Alasannya ada yang seperti itu gitu ya. Ada yang alasannya juga hanya sekedar ingin tahu bagian dalamnya seperti apa. Ada juga yang punya alasan ada kerusakan kecil, mungkin lembab Pak. Sebab Pak Hasan pernah menyarankan jika lembab itu dibersihkan dan di hair dryer. Oke. Jadi teman-teman yang hari ini sedang memiliki efek gitar merek Boss dengan tipe ME25, ini waktunya yang tepat buat teman-teman untuk mengetahui tentang bagian dalamnya, bagaimana membongkarnya dan bagaimana cara memasangnya. Oke, langsung saja seperti biasa saya tunjukkan. Mungkin hanya Anda harus mempersiapkan satu buah obeng plus ya, obeng plus seperti ini. Tidak terlalu mahal juga, ini juga obeng plus yang harganya murah, mungkin sekitar 12.000 atau 20.000 gitu ya. Terus untuk membersihkan disiapkan saja kuas. Nah, nanti kalau kotor kita kuas. Atau mungkin yang punya hair dryer juga lebih bagus lagi untuk mengeringkan bagian dalamnya gitu. Terus tang cucot atau tang agak lancip seperti ini ya, untuk membongkar bagian murnya ini. Juga mungkin nanti di dalam ada potensio wah, dapat juga digunakan untuk mengambil dan memasang potensio wah gitu. Dan saya biasa menggunakan ini untuk potensio yang terbuka. Kalau wah tetap harus menggunakan seperti ini ya. Saya jangan ditiru ya, menggunakan ini hanya sebagai mempermudah saja gitu. Jadi kadang Pak Aksan itu dipasrahi teman-teman di sekitar domisili Pak Aksan untuk memperbaiki efek gitu. Cuma ya itu hanya sampingan aja, tidak apa istilahnya ya, tidak ngemenke, tidak menjadi prioritas. Sebab pekerjaan Pak Aksan itu adalah lebih dekat dengan IT gitu. Jadi hanya yang namanya dipasrai temen ya, tetap mau nggak mau bukan terpaksa ya, istilahnya ya bantulah gitu. Dan termasuk membuat video ini juga membantu teman-teman juga gitu. Kalau disuruh memilih
dalam rangka mencari duit untuk YouTube, ya saya lebih memilih untuk membuat konten tentang IT, yang mana penggemarnya justru lebih banyak gitu. Lebih banyak orang yang memiliki laptop atau komputer, nah, dan memikirkan kerusakannya daripada orang memiliki efek. Belum tentu satu kampung memiliki satu efek, dan belum tentu satu kampung tadi itu efeknya ada yang rusak. Makanya pilihan ini juga cukup berat, cuma ya memang apa ya istilahnya, ilmu itu akan bermanfaat jika disebarluaskan gitu. Yang penting ilmu yang positif gitu ya, bukan ilmu yang negatif. Oke, langsung saja. Yang sering Pak Aksan lakukan adalah mengambil knopnya dulu ya, seperti ini. Nah, mengambil knopnya, terus mengambil murnya ini. Sebab apa? Biasanya orang terfokus membongkar bagian bawahnya, setelah skrupnya diambil semua, perasaan sudah lepas semua ya, terus ditarik gitu. Padahal tidak tahunya potensio ini itu ada yang nahan, ada yang ganduli. Yang nahan itu apa? Potensio mur terhadap casingnya. Oke, langsung saja kita ambil ya, daripada lupa. Apalagi Pak Aksan itu sering lupa ya. Ya doakan aja moga Pak Aksan selalu sehat selalu, dan apa itu tidak pelupa, termasuk lupa apa ya, lupa seperti tadi sudah ada bahannya, ada beberapa netizen yang minta untuk review tentang ini itu ya, Pak Aksan juga lupa. Langsung saja kita balik seperti ini. Oh, kita infokan ya, ini juga ada baut-bautnya ya kan, kita buka antar saja. Dibuka awal juga tidak apa-apa, sebab di dalam PCB juga masih ada baut yang menempel gitu. Langsung aja kita buka aja ya teman-teman ya. Kita buka, saya biasa menggunakan seperti ini, lebih praktis. Saya lepas apanya itu, gagangnya. Tapi kalau efek tidak pernah kebongkar dari awal ya lebih enak pakai gagang gitu. Sebab ini efek ini sudah pernah diservis gitu. Setelah itu baru kita lepas bagian tutup casingnya. Ini ada tutup casingnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 bagian ini. Ya, jadi selain di sini juga ada, kita lepas semua ya. Nah, habis itu bagian casingnya. Yang ini tidak usah dibuka, tidak usah dilepas yang ini. Itu ya. Ya, kita buka seperti ini. Biasa dari Pak Aksan kalau membuat video itu jarang di speed up ya. Biasanya cuma ngasih watermark terus di render gitu aja biar cepat. Nah, setelah kita membuka beberapa skrupnya, melepas beberapa skrupnya, kita buka casingnya, jangan langsung ditarik ya. Sebab ini ada tempat baterai ini, baterai holder ini tuh dapat rangkaian mainboard, ada konektornya seperti ini. Nah, ini habis itu kita lepas seperti ini. Nah, sudah kelihatan dalamnya. Ini ada 1 2 3 4 ya. Yang ini baut ya, yang ini skrup. Ini lancip ini ya. Kita balik. Oke, kita lepas ya. Ini yang skrup. Nah, ini yang skrup. Skrup itu lincip seperti ini ya. Kalau kita ingin melepas semua ya sekalian bagian pedal wahnya ini, itu ya. Di paling enak itu pedal wah itu didongakkan ke atas posisi pedalnya ya. Seperti ini, didongakkan ke atas seperti ini. Nah, seperti ini ya.
Baru itu nanti kita lepas gitu. Kita lepas sekalian bagian potensio pada ruahnya ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kita tarik ya, pelan-pelan aja. Terus kita lepas seperti ini. Ini jangan sampai hilang. Ini vital kalau hilangnya. Oke, bagi teman-teman yang misalkan kok bingung, ragu ya kan, cuma melihat panduan seperti ini ya, karo ragu itu dipoto dulu dari awal-awal gitu ya, bagian-bagiannya dipoto gitu. Seperti ini, di saat kita mengambil menarik ini dipoto dulu posisinya, potensio menghadap kemana, terus posisinya tuasnya ini menghadap kemana gitu ya. Oke, setelah kita lepas semua, habis itu kita geser ke belakang dikit, baru kita angkat ya. Jangan ditarik langsung. Kalau ditarik langsung itu kan nanti mentok ya, mentok kena ini ada platnya, nanti kena bagian yang atas. Digeser sedikit aja, nah digeser ke belakang dikit, terus habis itu baru ditarik seperti ini ya. Nah gini, geser ke belakang dikit baru ditarik. Nah seperti ini. Ini bagian casingnya seperti ini. Jika memang dirasa kotor, dikuas ya, dikuas seperti ini. Jika sudah dikuas, dibersihkan, jika memang perlu di air dryer, biar debunya hilang semua. Oke, setelah itu seperti ini bagian dari Bosch ME25 itu ya. Nah seperti ini ya. Terus teman-teman jika ingin membersihkan, dikuas juga gitu ya, dikuas juga atas bawah ini ya. Ini kalau sudah boleh di hair dryer itu ya. Di hair dryer, menggunakan hair dryer seperti ini. Itu yang penting sudah terasa hangat di bagian PCB-nya, di bagian mainboard-nya, dan debunya sudah hilang ya, saya kira cukup gitu ya. Ada yang tanya, kalau dikasih air dryer kan panas Pak Aksan, kira-kira merusak spare part enggak? Oh enggak gitu, enggak. Sebab spare part ini juga proses memasangnya juga menggunakan panas, dan panasnya itu mungkin 10 kali lipat panas dari hair dryer ini gitu ya. Jadi jangan khawatir tentang hal itu. Yang penting ya jangan sampai di hair dryer posisi gini terus ya, seperti ini sampai 5-10 menit. Lah takutnya kalau pas kena plastik ini, bagian-bagian yang berbahan dasar plastik ini ya nanti pasti akan leleh gitu ya. Dibuat rata aja gitu. Termasuk bagian switch ini ada yang terbuat dari plastik juga gitu ya, dikira-kira aja lah gitu. Nah seperti ini ya bagiannya gitu. Ya yang sering bermasalah itu memang kadang sering loncat, itu potensionya. Kalau tidak potensionya bisa juga IC DSP-nya. DSP ini sudah include sama microcontroller seperti ini. Sudah termasuk include sama PLL juga itu. Jadi yang namanya IC ya, ini sekalian sambil belajar sedikit ya. Namanya IC itu integrated circuit ya. Yang namanya sirkuit itu juga sebuah rangkaian. Integrated itu terintegrasi jadi satu. Jadi yang namanya IC itu ada yang terdiri dari satu rangkaian dikemas dalam bentuk IC, ada juga yang
banyak rangkaian atau multi sirkuit dijadikan satu dalam bentuk IC. Itu. Jadi satu IC fungsinya banyak, itu juga ada itu. Ada yang satu IC fungsinya cuma satu, itu juga ada. Itu. Jadi untuk efek yang modern, efek digital sekarang itu justru lebih kompleks, dalam arti gini, satu IC itu fungsinya banyak, nah gitu ya, satu IC itu fungsinya banyak gitu. Jadi jika ketemu dengan IC yang model seperti itu yang repotnya apa? Udah pasti harganya mahal. Itu IC yang fungsinya banyak itu biasanya harganya mahal gitu. Sudah harganya mahal, mencarinya juga susah, dan proses masangnya juga tidak begitu mudah gitu. Makanya bagi teman-teman yang gitaris ya, atau yang musisi, jika Anda mendapatkan job yang menggunakan genset diesel ya, ada yang mengatakan diesel, ada yang mengatakan genset ya kan. Kalau saya sih, kalau diesel itu yang masih konvensional gitu. Kalau yang genset itu sudah yang menggunakan sistem silent, itu saya katakan genset gitu. Set generator gitu ya. Biasanya kalau yang genset itu sudah ada indikator untuk memonitor tegangan, ampere, arus ya, sama jala-jala listrik, berapa hertz dia mengeluarkan gitu. Jadi hati-hati aja, jangan asal menggunakan sumber daya gitu. Jadi diusahakan carilah sumber daya yang terbaik. Jadi misalkan teman-teman tadi itu dapat job yang menggunakan diesel yang jelek, itu lebih bagus diambilkan dari listrik tetangga gitu ya. Listrik PLN lah itu ya, yang dekat dengan Anda mendapatkan job tadi itu, biar lebih aman gitu. Tetapi kalau diyakini bahwa sumber tegangan tadi itu bagus, ya silahkan aja. Biasanya efek rusak atau instrumen rusak itu kebanyakan dari tegangannya yang jelek gitu ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya terangkan sedikit ya biar sekalian bongkarnya gitu ya. Jadi yang sering terjadi masalah pada efek ini biasanya sering loncat tuh di antara ini potensionya, terus IC ini ya, dan yang terakhir tuh mungkin ada komponen pendukung yang lainnya gitu. Terus ada lagi ini adalah pengolah tegangan, jadi tegangan yang single dijadikan tegangan simetris pada rangkaian ini. Ini soket untuk, kalau tidak salah untuk headphone ya, headphone. Ini out L, ini out R, ini auxiliary in, yang ini input dapat gitar. Ini untuk kabel data USB, ini untuk adaptor ya, dapat adaptor itu. Ini 7 segmennya. Ini potensio-wahnya, jangan sampai keliru masangnya gitu ya. Kalau bisa dari awal difoto dulu. Sebab apa? Sebab potensio ini tidak termasuk potensio linear, tidak termasuk potensio yang logaritmik. Ini pernah kita bahas ya, untuk potensio ini sudah pernah kita bahas lama sekali gitu. Jadi potensio ini tidak dijual bebas di pasaran. Seperti biasa, Kreativa Channel bekerja sama dengan toko online, nama tokonya adalah Sae Musik, SAE Musik. Ada di Shopee, Tokopedia, dan di Bukalapak. Anda bisa mendapatkan potensio ini juga, bisa mendapatkan IC ini juga ya. Terus bisa mendapatkan potensionya. Oke teman-teman, langsung aja kita kembalikan lagi ya, seperti semula. Untuk masalah kerusakan tentang ME25, Anda bisa cari video di Kreativa Channel lebih jelasnya. Di situ mungkin ada beberapa tema yang membahas tentang kerusakan di efek Boss ME25. Langsung saja kita kembalikan seperti semula.
seperti biasa ya. Kita kembalikan ya seperti semula dari awal tadi itu, seperti ini. Ini yang skrup. Nah, perbedaan antara skrup dengan baut. Kalau skrup itu lancip ya, seperti ini. Yang ada logonya P ya, itu skrup. Kalau ini baut, logonya W, ada tandanya. Oke, untuk pedal wahnya kita pasang ringnya dulu sama murnya. Terus kita dongakkan ya seperti ini. Kita masukkan ring, kelihatan ya, saya geser, tidak ada yang bantu ini. Ini harusnya jari-jari yang kecil, jarinya Pak Aksan agak kegedean. Nah, seperti ini. Ini kalau tidak tepat ya, mengulang-ulang murnya terhadap dratnya. Nah, seperti ini. Asal nempel dulu aja ya. Oke, jika sudah dipastikan bebas bergerak, kita kencengi, kita kencangkan seperti ini. Oke, setelah itu kita pasang murnya dulu aja biar PCB nya terikat terhadap apa itu namanya, casing, seperti ini. Kalau teman-teman teknisi ingin membuat seperti ini, Anda bisa menggunakan apa itu namanya, pipa aluminium ya. Jangan yang digunakan untuk antena, tetapi yang sering digunakan untuk rak rak piring itu loh. Itu kualitasnya lebih kuat itu. Dalam arti kuat untuk membuka mur ini ya, itu ya. Kalau kita menggunakan yang sering digunakan untuk antena itu meskipun tebal tapi dia lunak itu, nanti kalah. Kalau digunakan untuk bongkar ini nanti kalah. Seperti ini. Jangan lupa juga kita pasang baut-bautnya ini ya. Oke, habis itu kita pasang
konektor untuk DC nya ya. Nah, seperti ini, baru kita tutup. Nah, seperti ini. Setelah itu kita kasih mur ya, seperti ini. Kita kasih mur, tidak usah cepat-cepat, yang penting Anda itu bisa tepat dalam memasangnya. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah skrup atau baut kita pasangi semua, langkah yang terakhir baru kita, setelah itu yang terakhir ada memasang ya, memasang knop-knopnya seperti ini. Ini dah selesai. Oke teman-teman, proses bongkar pasang sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Jika teman-teman seperti biasa ya, Kreativa Channel bekerja sama dengan toko online Saya Musik, yaitu di Shopee, di Tokopedia, dan di Bukalapak. Jika Anda menghendaki beberapa komponen yang berhubungan dengan alat musik, terutama pada efek gitar, Anda bisa menghubungi toko online Saya Musik di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan bisa bermanfaat. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.